Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Pratama Wijaya dari kelas P2 Teknik Profesional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program duplikasi dari UAS algoritma pemrograman. Di sini saya pertama-tama mengimport sebuah library dari Python bernama random, kemudian membuat sebuah variabel untuk menampung inputan dari user, apakah bisa bermain atau tidak. Nanti di sini akan bernilai ya atau y atau t, jadi bertipekan string. Apabila variabel ready bertipe bernilai y, maka di bawahnya akan mengeset batas atas 100 dan batas bawah 0 dengan tr sama dengan 0 dan hasil false. Kemudian akan menampilkan sebuah wording, tentukan angka yang akan ditebak antara 0 sampai 100, kemudian muncul dari random angka dari 40 sampai 60 untuk ditampilkan sebagai nilai awal. Kemudian apabila hasil masih false, maka akan melakukan perulangan. Kemudian di awal perulangan akan memasukkan nilai angka tadi. Di sini str angka dirubah menjadi string agar dapat ditampilkan. Kemudian user akan menjawab yes, y atau t, kemudian ditampung di dalam variabel y or not, y or n. Apabila angka sama dengan batas bawah, maka tr sama dengan 1. Apabila tidak, tr sama dengan 0. Di sini tr di sini digunakan untuk membuat kesimpulan bahwa batas atasnya adalah sebagai jawaban. Kemudian di sini untuk variabel yes or y or n sama dengan y digunakan apabila y, maka batas bawahnya diganti menjadi angka tersebut, angka yang muncul di sini. Kemudian di sini diganti ke batas bawah. Kemudian apabila t, angka tadi diganti ke batas atas. Nah, tadi kan tr digunakan untuk membuat kesimpulan. Nah, di sini apabila tr sama dengan 1, maka hasilnya diganti true untuk menghentikan proses looping kedua, kemudian menampilkan batas atasnya. Untuk menampilkan angka ke n, maksudnya kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, digunakan sebuah mean, nilai tengah dari setiap perulangannya. Kemudian ditampung ke angka ini untuk ditampilkan lagi. Kemudian dicek apabila angka sama dengan batas bawah, maka di tr diganti 1, terus y-nya dicek apabila y, maka batas bawahnya diganti ke angka, dan begitu seterusnya. Kemudian apabila selesai perulangan kedua, apabila masih ingin bermain lagi, di sini diberi pilihan untuk dijawab y atau t. Apabila y, maka perulangan pertama dilanjutkan lagi. Apabila t, maka perulangan pertama
dihentikan dan berakhirlah permainan ini. Jadi konsolnya itu berhenti. Nah, ini contohnya. Apabila Y nggak bisa bermain, dijawab Y, tentu kan ini lebih besar dari 100. Ini saya mengambil angka 87. Kemudian apakah 87 lebih dari 59 bernilai ya, dan lebih dari 79 ya. Apakah 87 lebih besar dari 89? Tidak. Apakah 87 lebih besar dari 84? Iya. Apakah lebih besar dari 86? Iya. Apakah 8 lebih besar dari 8B? Tidak. Nah, ini apa besar dari 86? Ya. Nah, ini kan 86 2. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mengecek yang kedua ini, untuk mengecek apakah angka lebih sama dengan batas bawah, untuk mengambil kesimpulan bahwa batas atasnya merupakan sebuah jawaban dari permainan pertama. Ini kan batas atasnya sudah 87, batas bawahnya 86, ya, maka hasilnya adalah 87. Untuk yang kedua juga demikian, saya mengambil angka 25, maka 25 lebih besar dari 58 berarti tidak. Apakah lebih besar dari 829? Ya. Apakah lebih besar dari 14? Ya. Nah, ini kan 14. Ini setiap perulangan yang kedua ini adalah hasil dari mean dari batas atasnya. Yang pertama ini 858 ke 0, berarti meannya 29. Untuk yang kedua 29 ke 0 berarti meannya 14. Yang kedua ini meannya, apakah meannya 14 dari 0, berarti batas bawahnya diganti 14 dan batas atasnya 29. Ini jadi 21. Kemudian apakah 21 lebih besar dari 1? Ya. Ditambah lagi. Kemudian apakah lebih besar dari 25 atau tidak? Apakah lebih besar dari 23? Ya. Apakah lebih besar dari 23? 24? Ya. 24? Ya. Nah, ini kan 24. Nah, ini untuk mengambil kesimpulan dari TR-nya tadi. Nah, seperti itu juga untuk permainan ketiga dan keempat. Nah, saya kira cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.